Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis goyang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Apa-apa terhadap dosa yang dituduhkan kepada Pak Prabowo? Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Dia pincang kan gara-gara tugas dia bela negara. Itu hipsnya cedera. Saya dapat cerita hipsnya cedera waktu terjun payung. Caimin wajar ketika merasa, bukan lebih dari wajar, tapi wajar. Wajar ketika merasa, ya saya kan pendukung pertama, harusnya memang saya dong yang dapat privilege. Koalisi ini sudah bulat lah mau mendukung Pak Prabowo. Kalaupun ada deadlock satu atau dua kan, yang satu akan mikir, kalaupun saya deadlock sama Pak Prabowo tetap bisa maju kok. Nah Bang, ini acara kedua nih Pak Prabowo kemarin. Lu ada bahan ya? Enggak ya? Ada Bang Hasan punya Twitter. Iya. Apa itu acara Pak Prabowo? Iya, acara Pak Zul sebenarnya. Acara saya, kalau Twitter saya itu kalimat positif aja jadiin bahan berantem sama orang. Nah, nih, apakah video ini? Koalisi Prabowo. Saya bersama Pak Erlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sul Hasan dengan tokoh-tokoh semua. Tadi kita berembuk. Para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Kayak tagline 2045 TV Bang, Indonesia Maju nih. Iya, tapi 2045 TV berseberangan dengan Prabowo. Iya. Tapi kalau bicara titik temu, mungkin ini akan menjadi titik temu nanti ketika rekonsiliasi. Kan toh semua ingin Indonesia maju. Nah, itu kan. Semua kalau visi misi tidak akan berseberangan. Yang berbeda itu soal cara. Semua Indonesia maju, ya semua pengen Indonesia maju. Pengen Indonesia yang lebih baik, ya semua pengen Indonesia lebih baik. Cuman caranya yang berbeda. Makanya itu yang dibilang sama John McCain waktu itu. Bukan kita benci sama siapa. Cara kita berbeda. Makanya karena cara kita berbeda, saya maju jadi capres ngelawan Obama gitu. Bukan saya benci Obama, bukan Obama itu orang jelek atau penjahat. Karena caranya berbeda, maka saya maju jadi calon presiden. Sebenarnya di Indonesia harusnya juga begitu. Bukan karena si A baik, si A jelek. Kalau si A baik, si B juga harusnya baik. Karena pengen Indonesia lebih baik kan. Kalau si A punya keburukan, si B juga pasti punya keburukan. Karena nggak ada orang yang nggak punya keburukan. Tapi perbedaan kita bukan mana iblis, mana manusia ini. Kalau manusia satu, semuanya manusia. Kalau Anda cap satu iblis, berarti calon Anda juga iblis. Karena sedang berburu kekuasaan. Jadi yang kita bedakan sekarang itu kan soal setuju nggak setuju dengan cara. Beda jalan untuk mencapai Indonesia maju. Anda mau ke Bogor lewat jalan tol. Ada yang ke Bogor pakai LRT atau naik kereta. Ada yang pakai jalan biasa. Ada yang pakai helikopter. Kan bisa begitu. Jadi jalan mana yang kita berbeda soal jalan. Jadi soal setuju nggak setuju aja. Bukan soal kebencian, itu soal Indonesia maju. Kalau soal pidato tadi itu saya nge-tweetnya soal untuk memancing keriuhan aja. Siapakah kira-kira cawapres yang akan dipilih oleh Pak Prabowo, tondo-tondonya. Orang bisa berasumsi macam-macam dengan itu. Apa Bang? Enggak. Versi tendensius Abang apa? Versi positif dan tendensius. Nah. Sebenarnya yang saya maknai itu sebenarnya pidatonya Pak Zul. Tapi yang saya tampilkan pidatonya Pak Prabowo. Karena Pak Zul itu bilang ini yang cocok, yang ini lebih dari pantas. Iya. Ada keluar tuh barang nih. Iya kan? Caimin dibilang gitu. Lebih dari pantas. Pak Erlangga dibilang lebih gitu. dari pantas. Tapi ada satu yang dibilang cocok gitu. Coba ada permainan kata-kata orang politik gitu. Kalau saya sih menduga yang dimaksud itu sebenarnya yang dia inginkan adalah yang cocok. Yang lebih dari pantas, ya kalau lebih dari pantas ngapain jadi cawapres?
Jadi capres aja. Nah, jadi capres aja. Ya, kalau lebih dari pantas ini kan pantas nih Bang. Lebih ini kan nggak pantas berarti kan. Kurang di bawah juga kurang nggak pantas kan. Yang cocok. Iya. Ya, cari yang pas. Kunci itu hanya bisa ngebuka kalau yang cocok. Pantas ya. Bukannya lebih dari cocok. Lebih juga nggak pantas juga. Gitu. Pola. Jadi sebenarnya untuk ngasih itu aja, memancing bahan diskusi aja. Bukan kemudian untuk mengarahkan publik membuat persepsi tertentu, enggak. Iya. Kadang-kadang kan kita bercanda aja terus kemudian orang anggapnya terlalu serius gitu. Iya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat nih Bang, di koalisi Pak Prabowo ini kemarin itu memang gegap gempita, apa ada adegan peluk memeluk ya, Ri? Iya. Caimin digencret sama Genjot Pak Prabowo sama Iya. Pak Erlangga kan. Segala macam. Tapi kan di sini juga ada faktor Pak Erik di mana kalau kita lihat Caimin pun juga belakangan tidak berhasil menutupi kegelisahannya terhadap sosok Pak Erik yang kemudian masuk gelanggang Iya. pencalonan ini gini. Ini bicara soliditas koalisi ini Bang gitu. Jadi siapapun orang politik itu pasti gelisah lah. Kalau ada orang bukan dari partai politik masuk gelanggang. Gelisah itu. Gimana pun akan ada gelisah lah. Misalnya gini, Pak Prabowo sudah jadi capres. Orang-orang yang jadi ketua umum partai politik koalisi, wajar kan punya keinginan dipilih jadi calon wakil presiden. Caimin wajar ketika merasa, bukan lebih dari wajar, tapi wajar. Wajar ketika merasa ya saya kan pendukung pertama, harusnya memang saya dong yang dapat privilege. Pak Erlangga kemudian saya walaupun bukan pendukung pertama tapi partai saya paling besar nih. Wajar dong saya dapat privilege. PAN walaupun saya mungkin bukan yang pertama. Saya mungkin juga bukan yang paling besar. Tapi saya bawa anak sulung nih. Bawa iya betul. Saya bawa putra sulung nih. Iya, putra sulung. Kakaknya Mas Gib ya. Saya bawa putra sulung nih ke sini gitu. Jadi ya semua punya nilai tawar gitu. Nah, nilai tawar ini bukan berarti kemudian harga mati yang nggak bisa dinegosiasikan. Benar kata Pak Zul, akan sampai di satu titik kita akan bicara sebagai keluarga. Itu kode lagi tuh. Kita akan bicara sebagai keluarga. Tondo-tondo Bang. Tondo-tondo makanya saya bilang. Makanya Anda itu kan? komentarnya untuk pidato Pak Zul ya. Iya. Benar-benar. Kita akan bicara sebagai keluarga kata Pak Zul. Nah itu kode lagi itu, bicara sebagai keluarga. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya ini kalau gitu. sebagai keluarga ini kan. itu, Nanti kita bicarakan. Nanti Iya. kita bicarakan sebagai keluarga. Jadi Sebagai keluarga permainan Korban ini diksi kan. orang-orang politik ini memang makin Canggih kesini makin canggih. Kita akan bicara sebagai keluarga dekat kita ini gitu. Iya. Kita akan bicara sebagai keluarga. Apakah keluarga nanti yang akan diakomodir? Iya. atau yang mana? Tapi menurut saya begitulah kira-kira. Jadi koalisi ini sudah bulat lah mau mendukung Pak Prabowo. Kalaupun ada deadlock satu atau dua kan yang satu akan mikir. Kalaupun saya deadlock sama Pak Prabowo tetap bisa maju kok. Karena yang lain sudah ada. Kecuali hanya berdua nih. Kalau hanya berdua bisa ngancam nih. Bapak deadlock sama saya tinggalin, Bapak nggak maju loh. Tapi sekarang ada berempat. Satu bilang deadlock Pak, saya keluar Pak katanya. Apalagi dua yang keluar ya. Iya, dua yang keluar masih bisa maju nih. Kayak Mas Anies kan dua yang keluar nih kan. Oh iya. Anggapnya kayak begitu. Kalau Mas Anies kan satu aja keluar bahaya. Kalau yang ini satu aja keluar masih oke. Dua aja keluar juga masih bisa maju. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kenapa Caimin dipeluk erat? Ya kita bisa bicara ini sebagai keluarga nih. Jangan keluar. Kita mau menang sama-sama. Kuncinya kita bicara sebagai keluarga. Canggih ya Pak Zul ya. Pak Zul ini Lampung yang udah ini ya. Lu politik identitas mulu lu tadi Jawa-Jawa, Lampung. Tapi kalau kita maknai misalnya soal keragaman diksi berdasarkan kultur itu bukan dalam rangka politik identitas mungkin, tapi memahami alam pikiran politik Indonesia Knowledge politiknya Bang ya. Knowledge politik. Jadi makanya Politik perlu Indonesia itu. gimana, politik Makanya Jawa. Ari harus dapat keyakinan bahwa saya orang Sumatera nih yang memuji kamu. Oh benar Jadi Ari berarti. bisa yakin. Oh Iya. ya. Gitu. Baru dia percaya. Muka berubah Bang. Asli orang lagi ketawa-tawa. Kenapa lu jadi merenggut Ri? Dia lu tahu kan Div kalau Ari udah merenggut gimana? Oh, Ya kan padahal minggu lalu baru diundang makan siang kan masa dimarahin lagi. Mungkin langsung kayak tetek sapi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi
Menurut saya yang acara Pak Prabowo kemarin itu mungkin sudah menjelang ini deklarasi cawapres lah. Oh, Ini udah menjelang. bulannya kan, maksudnya kita nggak bisa ngundur-ngundur sampai kapan sih? Kan bulannya udah memang sudah mendekati ini. Kan kegelisahan ini ada di semua tempat nih. Di tempatnya Mas Anies kan juga gelisah kan? Ini kok nggak kunjung diumumkan nih? Mau berantem aja apa kita gitu? Andi Arief Bang udah siap. Iya, kita berantem aja nih, makin gak jelas Anda nih. Makin mundur Anda umumkan, makin jatuh nih elektabilitas Anda. Mungkin gitu mikirnya. Di tempat lain kan ngapain sih buru-buru katanya. Kayak yang bisa nambah suara aja katanya. Padahal Anda minta buru-buru juga kalau Anda dijadikan gak nambah suara Anda, kita mau cari orang lain. Atau misal pikiran, udahlah kita kan mau pisah juga, kita cari cara siapa yang jadi antagonis aja nih. Jadi yang penyebab perpecahan ini, bisa juga begitu. Karena makin lama nggak diumumkan, memang kerentanan itu makin tinggi. gitu. Iya, jadi butuh. Yang nggak rentan itu kan cuma Mas Ganjar. Iya, makanya paling Mas santai Ganjar ya. santai aja, siapa yang mau dipasangkan ya dia nggak usah pusing. Sama Bu Puan pun juga paten. Enggak ya, paten aja. Iya, Mungkin bisa sama maju. Bisa. Bang Sandi mau tiki-taka sama Demokrat dan Ya, PKS enggak, pun ya wes lah. Iya, kemarin juga P3 nggak diundang juga mereka nggak khawatir kok. P3 mau balik badan lagi juga nggak apa-apa. Orang cuma catat aja P3 bolak-balik katanya kan gitu aja. Balik mana Bang? Iya, sudah di KIB, datang ke PDIP. Kalaupun misalnya nggak mau lagi sama Ganjar juga kan orang kan tinggal catat aja. Paling nggak jelas nih P3 katanya. Bolak-balik aja pikirannya. Kalau Caimin ini sebagai keluarga. Nah, Caimin sebagai keluarga. Canggih ya, Zul canggih ya Bang. Iya. Diksi-diksi ya. Iya, Bang Zul top ya. Tapi kelihatan kelasnya ya, Pak Zul ini ya. Tapi orang itu kan bisa gini, dalam keadaan sudah tenang, santai, rileks, yang genuine itu muncul. Iya, iya. Kalau tegang, wah, nggak muncul tuh. Yang muncul justru blunder-blunder kalau orang tegang. Tapi begitu santai, yang genuine dan kelihatan menyejukkan, bahkan bisa menjadi kutipan yang Renyah, menarik untuk didiskusikan, itu ya keluar gitu. Ya, kita Oh, juga, kalau- Pak Hatta Rajasa kita juga punya rambut putih. Gitu, bro. Ada Pak Hatta Rajasa. Iya. Pan ini adalah anak kandung Muhammadiyah ya kan, partai yang religius. Tapi kenapa bisa modern gini ya? Wah. Coba Gerindra, coba belajar nih Itu kamu. kan ini, gitu. bercandaan, pujian, Iya. Iya, tapi pesan juga masuk sekaligus. iya, iya. Nggak ada yang sakit hati, tapi semua happy, relax dan santai. Iya. Iya. Beda kalau pakai bahasa teknokratis gitu Bang. Stunting berapa, infrastruktur jalan, transformasi. Jadi beda ya digitalisasi. mukanya Pak Ganjar di acara partai dengan Pak Prabowo di acara partai ini juga beda banget deh Bang. Kalau muka sih, kan mukanya emang beda berdua. Iya. Bukan soal muka. Ya ininya Mungkin air feel wajah, sih. air muka. feels-nya, mungkin perasaannya untuk lebih homey. Kemarin kayaknya Pak Prabowo sekarang kalau di acara PKB juga ngerasa homey. Di acara PAN juga ngerasa homey. Di acara PKB kan habis acara PKB digas-gas lagi sama orang PKB nggak apa-apa. Homey aja, tampil acara PKB juga homey aja, santai aja gitu. Nggak tahu nih Kamis katanya mau berkunjung ke Golkar katanya. Homey nggak nanti? Kita lihat ya. Oh, Kamis ini ya. Kamis Pak Prabowo mau ke Golkar katanya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau udah homey juga di sana, di PAN sudah homey, di PKB sudah homey, Iya. di Golkar sudah homey, ya tinggal bicara kekeluargaan, udah homey semua nih. Iya benar. Kita ngacu ke hipotesisnya Pak Zul tadi. Iya, gitu. Kita keluarga. Kalau kita keluarga. Iya, jadi harus homey di semua tempat dong kan gitu. Iya, iya. Gitu. Hari Oke. Kamis nih nanti kita lihat menarik nggak hari Kamis di Iya. Golkar. Satu lagi sedikit Riz, sebelum kita akhiri. Ada satu tesis yang Bang Hasan juga munculkan ke publik dan membuat gua sama Ari kaget juga Bang. Soal kondisi fisik calon presiden ini. Ya tentu saja, apalagi kemarin ada appearance Pak Bowo ya di Amerika ngasih makan Pakai tongkat. apa namanya burung pakai tongkat. Di Prancis kali ya? Prancis. Di Eropa. Di Amerika Bang. Waktu dia terakhir di Perancis ya. Di Perancis Ya kayaknya, pokoknya ngasih di makan luar burung. negeri lah lagi Pakai ngasih tongkat. makan burung. Bang Hasan muncul dengan sebuah tesis bahwa ya jangan main-main fisik dong. Iya. Karena ada masa lalu yang juga nggak menggembirakan dan membuat kita sampai sekarang pun masih terasa perih gitu soal fisik calon presiden kita. Gimana Bang Hasan mungkin bisa jelasin? Ya, inilah ya kan banyak orang itu yang menjelek-jelekan Pak Prabowo itu melihat masa lalu. Bukan hanya hari ini ya, melihat masa lalu Prabowo begini. Jadi memori mereka berhenti di tahun 98. Memori mereka nggak mereka lanjutkan sampai hari ini tuh. Dalam perjalanan sampai hari ini pun kita kan banyak cedera-cedera perasaan dalam politik. Yang sebenarnya cedera itu nggak perlu dilakukan. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo
Wah, loh kok pincang? Ya kan? Loh kok presiden cap kaki 3 karena pakai tongkat? Loh, ini kenapa main fisik gitu loh. Karena kita pernah luka loh dengan cemoohan terhadap fisik presiden gitu. Saya itu dulu nggak suka Gus Dur. Tapi ketika dia dijegal tahun 2004 dengan persyaratan fisik itu rasanya sedih. Kenapa nggak dibiarkan sih akal sehat orang Indonesia yang milih siapa presidennya? Seolah-olah akal sehatnya harus disaring dengan persyaratan fisik yang itu bukan dosa dia gitu. Misalnya Gus Dur, misalnya matanya nggak bisa melihat, bukan dosanya Gus Dur. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, bukan dosanya dia. Dulu tuh zaman waktu masih muda tuh saya berargumentasi itu, loh Amerika tuh punya presiden 4 kali, makanya saya ungkit lagi tuh karena saya dulu pernah debat soal itu. Saya nggak suka sama Gus Dur, saya debat mempertahankan Gus Dur pada saat itu, masih muda banget waktu itu, dengan argumentasi FDR, Franklin Delano Roosevelt, yang dalam umur 39 kali ya, dia paralyzed, lumpuh, nggak bisa ini, terpilih jadi gubernur New York 2 kali, polio, terpilih jadi presiden 4 kali. Kalau dia nggak meninggal tahun 45, jadi presiden lagi ke 5 kali. Karena waktu itu belum ada pembatasan masa jabatan presiden gitu. Tapi publik merasa, wah orang dengan lumpuh aja bisa jadi presiden melalui masa-masa sulit Amerika loh. Bukan karena dia Amerika jadi sulit loh. Tapi dia jadi presiden 4 kali melalui Amerika di masa-masa Great Depression, Perang Dunia II. Melalui masa-masa sulit. Dan berhasil, makanya terpilih jadi 4 kali. Dan dua-duanya berakhir dengan victory ya Bang, dengan kemenangan ya. Dengan kemenangan, keluar dari Great Depression, menang Perang Dunia kedua. Loh, lah Gus Dur, kalau misalnya orang nggak mau milih Gus Dur karena hal-hal lain, nggak apa-apa. Tapi bayangkan tahun 2004 Gus Dur itu diganjal dengan syarat yang baru pertama kali harus ada pemeriksaan kesehatan. Kan mau bikin malu Gus Dur coba. Kan nggak mungkin dibilang misalnya, oh Gus Dur itu bisa ini dengan sempurna, bisa jalan dengan sempurna, bisa membaca dengan sempurna, bisa melihat dengan sempurna. Tapi kan Gus Dur bisa berpikir dengan sempurna. Tapi kalau keluar ruangan pemeriksaan kesehatan, pasti Gus Dur dibikin malu dong. Kalau Gus Dur ngotot pada saat itu, maka undang-undang itu diloloskan. Tapi pada saat yang sama waktu itu syaratnya syarat SMA. Syarat pendidikannya syarat SMA. Walaupun Gus Dur juga mungkin ijazah resminya mungkin SMA, tapi waktu itu bukan buat menampung Gus Dur persyaratan itu. Persyaratan SMA itu kan persyaratan S1 diturunkan itu bukan buat menampung Gus Dur, tapi buat menampung orang lain. Kan kayak gitu. Nah, sekarang hinaan-hinaan fisik itu disampaikan lagi ke Pak Prabowo. Yang dia pincangnya bukan dosa dia. Dia pincang kan gara-gara tugas dia bela negara. Itu hipsnya cedera, saya dapat cerita hipsnya cedera waktu terjun payung. Bayangin kalau tentara mengalami cedera dalam rangka bela negara terus kemudian dijadikan jokes, dengkulnya taruh di mana? Dengkulnya sih Bang. Iya, tentara itu nggak cuma bisa cedera dong. Tentara tuh bisa cacat loh. bisa dalam mati, latihan, bisa budak, bisa meninggal juga. bisa meninggal. Karena kesatuan-kesatuan tertentu tuh kan kalau latihan jadi tentara awal tuh ditembaknya di kiri kanannya pakai peluru beneran. Beda sama pasukan gorong-gorongnya Pak, burung Iya, hantunya Pak. ini ditembaknya pakai peluru beneran kok. Ditembak kiri kanannya tuh untuk latihan mungkin supaya nggak panik. Dia tiarap aja sepanjang jalan kayak gitu. Ada risiko peluru salah sasaran kan. Makanya ketika masuk di tentara kontraknya udah kontrak mati kan. Nggak boleh dituntut kalau dia mati selama menjalankan tugas. Nah, orang yang mengalami risiko-risiko seperti itu ketika melakukan tugas bela negara diejek-ejek. Oh, udah pincang nih katanya. Dalam rangka tugas bela negara. Anda sudah melakukan apa buat negara? Ini kan jadi bisa mengejek sebuah institusi yang ketika dia melakukan tugasnya terhadap negara, dia punya risiko-risiko itu. Bisa picek matanya, ya kan? Bisa buntung tangannya, bisa buntung kakinya. Makanya waktu itu saya membandingkan dengan penghargaan warga negara Amerika ketika veterannya lewat. Berdiri tepuk tangan sambil mengucapkan terima kasih. Apalagi bulan-bulan November. Karena itu hari veteran kan. Orang turun di bandara itu, semua orang kalau ada orang lihat pakai baju veteran perang atau baju kesatuan dia, kan di sana tentara kontrak aja kan. Dia habis perang di mana, habis itu pensiun ya. Umur 40 udah pensiun, umur berapa pensiun gitu. Tapi kalau ngelihat veteran itu
tepuk tangan, berdiri, salamin. Terima kasih atas jasa Anda selama ini. Thank you for your service. Kalimat yang paling umum kan? Kalimat yang paling umum itu. Itu apapun keadaannya, mau picek matanya, mau kebakar kupingnya, mau hilang tangannya, mau hilang kakinya, mau dia gini-gini, atau dia mau PTSD, yang post traumatic syndrome itu, tetap dihargai karena itu. Jadi jangan dibikin malu dia karena fisiknya, padahal dia menderita fisik seperti itu karena tugas bela negara. Jangan sampai serendah itu politiknya. Ya. Gitu. Kalau mempertanyakan Pak Prabowo apa sih yang bisa Anda bikin buat negara, kita masih bisa berdebat. Apa sih yang prestasi Anda, kita masih bisa berdebat. Anda masih punya argumen untuk menjelekkan Prabowo dari sisi itu. Bahkan misalnya ya, rekam jejak Anda, kita masih bisa berdebat. Soal yang ini kita mau berdebat soal apa? Udah takdir. Ini kan soal hati nurani yang nggak dipakai aja ini. Gitu. Saya masih halus kalau bicara hati nurani, kalau bicara dengkul kan, dengkulnya kan nggak dipakai nih orang-orang itu. Sampai itu saking frustasinya kah atau sebagai apa? Ini bukan soal bela-bela, karena saya nggak suka Gus Dur loh. Dulu itu saya nggak suka Gus Dur. Karena buat saya, ya dengan segala macam ini ya, dengan segala macam kontroversi saya bukan. Tapi ketika dia dijegal dengan syarat itu, kayak ada orang yang dapat dukungan publik luas, berpotensi jadi calon wakil presiden, Anda ganjal dengan tata tertib. Calon presiden. Padahal sebelumnya orang ini sudah jadi presiden dalam keadaan yang sama. Itu kan kayak melecehkan akal sehat. Yang memilih dulu. Akal sehat elit politik yang memilih dulu, dan akal sehat publik yang seolah-olah nggak bisa milih. Dan dipilih secara demokratis waktu itu Dan ya. dipilih secara demokratis versi pada saat itu. Iya, versi pada saat itu. pertama kali dipilih Iya. secara demokratis. Nah, sekarang mau dihina lagi, terus ada bilang kita mau kasih pembatasan umur presiden sebaiknya maksimal 70 tahun aja. Udah gugat pula ke MK. Ya, ada pula yang saya bilang ya ini frustasi atau gimana. Saya tuh cuman concern meluruskan dengkul. Saya pasti punya posisi politik. Tapi kalau posisi politiknya dengkulnya nggak lurus, nah itu. Saya kan kritik itu. Ke teman-teman, kalau misalnya narasi Anda narasi persatuan, berarti Anda nggak boleh pakai narasi perpecahan. Termasuk juga misalnya ada pidato salah satu petinggi Gerindra yang bilang, kalau ibu-ibu menantunya nggak pilih Prabowo, pecat aja jadi penantu. Jangan kayak gitu dong. Ya mungkin karena terlalu bersemangat dia sampaikan gitu. Ya kalau kayak gitu kan kita bikin pecah belah keluarga lagi kayak gitu. Jadi kalau narasinya persatuan, ya kita narasi persatuan konsisten aja di sana. Cuman kalau ada di sana yang pakai logika nggak lurus, kita luruskan. Kan kita nggak membela membabi buta. Ya kan? Saya misalnya ketika mengkritik timnya Ganjar menggembar-gemborkan ulang tahun ke-60-nya Widji Tukul. Anda ulang tahun ke-59-nya Widji Tukul ada di mana? Ulang tahun ke-58-nya ada di mana? Hari ini Anda gembar-gemborkan ulang tahunnya Widji Tukul kan karena besok mau pemilu aja. Anda pakai Widji Tukul ini buat alat memukul capres lain. Ini dengkulnya kan nggak lurus. Nanti Anda bikin lagi nggak? Anda gembar-gemborkan lagi nggak ulang tahun ke-61-nya Widji Tukul kalau pemilu udah lewat? Kalau perayaan ulang tahunnya sendiri kan memang selalu dibikin oleh keluarga, oleh teman-temannya Widji Tukul. Tapi oleh tim capres ini kan nggak pernah bikin dan mengglorifikasi ulang tahunnya Widji Tukul. Dan hari ini kan tim-tim ini jadi penguasa. Apa yang mereka lakukan? Ini pertanyaan paling mendasar nih yang belum pernah saya sampaikan. Ini taruhlah Anda mengungkit dosa Pak Prabowo. Mengait-kaitkan hilangnya beberapa orang dengan Prabowo. Yang menurut pengakuan Prabowo dan beberapa jenderal lain, Prabowo hanya bertanggung jawab mengamankan 9 orang pada saat itu. Yang lain-lainnya bukan tanggung jawab aja Prabowo, tapi dia telan aja itu semua sendiri seolah-olah itu punya dia. Karena dia nggak mau menghancurkan institusi kan. Ya kan? Kan jenderal pada saat itu bukan cuma Prabowo, jenderal kan banyak. Jenderal tuh banyak, masa suatu orang jenderal aja yang mau jadi pesakitan, jenderal-jenderal lainnya selamat. Jenderal-jenderal itu ada di berbagai macam partai sekarang. Ada di PDIP juga. Jenderal-jenderal pada zaman Orde Baru itu. Jadi seolah-olah dosa ditimpakan ke Prabowo semua. Cuman menurut saya hari ini itu kita memang harus clear aja. Ya, memperdebatkan, jangan insinuatif lah. Orang-orang jangan segampang itu mengaitkan semua dosa ke orang ini. Ngapain? Kayak gitu. Walaupun kita bisa berdebat lah. Nah, pertanyaan paling mendasar saya gini.
Pak Prabowo kan baru dalam kekuasaan kan baru 5 tahun. Sebelumnya belasan Mau tahun, 5 tahun, ya. baru 5 tahun. Sebelumnya kan Pak Prabowo nggak diapa-apain. Kalau benar Pak Prabowo ini berdosa nih, saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau mau lakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Mau akan jadi pahlawan nggak untuk membela Biju Tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis goyang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Kalau saya menang, saya gulung Pak Prabowo misalnya. Kalau saya menang, saya hukum Pak Prabowo, berani nggak? Karena kalau itu nggak sampai di ujung kepastian, Anda hanya akan jadi goreng-gorengan ini untuk jadi senjata untuk menyudutkan orang aja. Sementara Anda juga nggak akan melakukan apa-apa. Anda nggak akan menegakkan apa-apa juga. Posisi moral Anda, saya pertanyakan, kalau Anda, capres Anda nggak akan melakukan apa-apa juga terhadap Pak Prabowo kalau dia menang. Ini hanya untuk gorengan politik aja. Untuk jualan politik aja. Saya yakin kenapa Pak Prabowo tidak bersalah sekarang. Karena sekian presiden tidak melakukan apa-apa sama dia. Padahal bisa. Gus Dur nggak melakukan apa-apa. Ibu Mega sekalipun nggak melakukan apa-apa. Pak SBY yang misalnya taruh kan jenderal juga nggak melakukan apa-apa. Pak Jokowi juga nggak melakukan apa-apa terhadap dosa yang dituduhkan kepada Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Pendukung-pendukungnya ribut nih. Penjahat HAM lah, apa segala macam, tukang culik lah. Akan melakukan apa Anda kalau Anda menang? Biar jelas. Daripada ini cuma jadi senjata-senjata gorengan-gorengan politik aja, posisi moralnya sekarang dipertanyakan. Anda akan melakukan apa? Gitu, agak serius jadinya. Padahal kita tadi bercanda ya. Paten juga nih Bang. Kita akhiri di sini dulu Bang. Iya Bang. Saya kan ini pertanyaan mendasar untuk pendukung Mas Ganjar, nanti kita undang lah untuk menjawab ini. Nanti kita potong. Iya. Coba Anda jawab. Gitu seru kali ya. Coba Iya. Anda jawab ini. Anda melakukan apa? Oke. Iya. Oke, terima kasih Bang Hasan. Sampai jumpa lagi di mikrofon Total Politik berikutnya. Dah.